keberatan itu yang sesungguhnya. Kebayang nggak? Mulai terbayang nggak bahwa sebetulnya eh, apa ya, keberatan-keberatan yang bisa jadi muncul selama ini bisa jadi bukan keberatan yang sesungguhnya, sesuatu yang buat menutup dirinya untuk pokoknya gue nggak mau gabung aja gitu, gue nggak mau gabung apalagi lewat lu gitu ya. Saya pakai bahasa lu gue nggak apa-apa ya. Oke, jadi ayo silakan chat, saya pengen tahu Bapak Ibu merasa sudah berapa skill bertanya ya, karena nanti pada saat ada prospek masuk. Nah, jadi jangan juga, kalau kemarin betul saya ngajarin closing cepat, tapi kan saya pengen tahu nanti Bapak Ibu closing cepat mampunya closingnya berapa. Sebetulnya kalau dengan closing cepat 10% udah keren tuh. 10 leads masuk, pakai itu closing, oh keren udah gitu ya. Tetapi sebetulnya yang 90% ini kalau Bapak Ibu olah, saya ulangi sekali lagi, kalau Bapak Ibu olah dengan baik, mereka closing minimal 50%. Bahkan seharusnya 100% closing. Kenapa 100% closing? Kalau nggak punya modal, tinggal daftar mitra kerja. Ya kan? Tetapi kan kita nggak bisa kemudian mendorong orang daftar mitra kerja kalau kemudian kita tidak tahu latar belakangnya. Tapi pada saat kita tahu latar belakangnya, ketidakpuasan dia, tadi ya, rumus K, sebentar. Pak Arya sudah nulis sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, sudah ada tuh ya. Pak Maman tuh ya, sudah menuliskan. Good. Kak, kali V tambah L. Jadi begitu orang masuk, kalau kemarin saya ajarkan closing cepat biar pengen tahu aja bisa nggak closing cepat gitu ya. Tetapi if Bapak Ibu semua sebelum bertanya lebih jauh, sebelum presentasi, sebelum kasih itu landing page gitu ya, Bapak Ibu gali dulu kaknya, ya kan? Gali dulu kaknya dengan cara apa? Ketika dia masuk kita tanya, boleh saya tahu apa aktivitasnya? Kan aktivitas apa sih kalau ditanya apa aktivitasnya saat ini? Bekerja, berwirausaha, ibu rumah tangga, pengangguran, ya, whatever. Itu harus tergali karena nanti akan beda gitu ya dari informasi yang kita dapat. Maka pada saat dia mengungkapkan apapun alasan untuk menghindar dari bisnis ini, oh hati-hati. Itu kalau berhadapan dia bisa mencucurkan air mata tuh. Kalau Bapak Ibu sudah di level tertentu, ya kan? Dengan apalagi ya Bapak Ibu tulus mau bantu orang itu, Bapak Ibu bisa bilang kayak Bapak ya atau siapalah sebut namanya, udah itu keluarga sudah terlantar, hidup menderita dan lain sebagainya. Ada peluang kayak gini disia-siakan. Padahal Allah sudah hadirkan peluang yang begitu luar biasa. Bahkan kalaupun bilangnya nggak punya modal, apalagi yang kurang, silahkan jalankan. Apa nggak ngeri ya? Bahkan sudah dibuatkan konsepnya 100% direct referral. Itu buat mitra kerja, itu buat apa? Ya buat teman-teman yang nggak punya modal gitu. Biar merasakan langsung close terus 100% loh. Ya. Terus kalau mau bilang oh nggak suka produknya, emang mau jual produk apa? Mau jual produk apa? Ya, ini produk yang diminati, pasarnya besar, ada nama besar di situ, produknya handmade gitu kan, keluar semua produk yang begitu unik dan bernilai tinggi. Bahkan tadi saya sempat mungkin ke Bu Ati ada yang masuk ya. Saya pelanggan batu permata tuh ya. Pelanggan batu permata dari yang bersangkutan gitu ya. Jadi kenapa nggak coach nggak bikin sendiri bisnisnya? Halo, tanggal 8 Mei, Juli, 8 Juli, bismillah, insya Allah saya akan diundang melihat alat yang baru datang dari Jerman. Ya, itu alat dari Jermannya untuk melapisi logam dengan emas gitu ya. Jadi kalau sekarang wajar lah kalau misalnya ada emas-emasnya, mungkin ada misalnya ya, kalau buat saya good aja sih, apapun itu good. Ada yang misalnya ada, coach kok ini misalnya emasnya mengelupas, good. Kita bisa membuktikan bahwa promise kita tuh kita penuhi apa? Garansi. Begitu emas terkelupas, emasnya berubah warna, sebelum 1 tahun gitu ya, diganti baru. Oke, nah buat saya sederhananya gini loh, alatnya yang dari Jerman baru datang 8 Mei, Juni, Juli gitu ya. Itu alatnya Bapak Ibu, berapa harganya? 30 miliar.
30 miliar. Loh, dari mana saya kalau mau berbisnis, gila, saya mau bikin bisnis sendiri seperti yang Bosman buat. Gila gitu loh. Sistem IT-nya sudah berapa investnya? Kemudian apa lagi? Eh blockchain-nya berapa miliar? Sekarang mau bikin perhiasan, alatnya aja 30 miliar. Loh, ini nih ada sebuah produk yang sudah menurut saya udah deh Bapak Ibu, saya tuh bisnis coach gitu ya. Kalau melihat produk, selain dari keilmuan, insting saya sudah terasa ini tuh keren banget gitu. Ini produk bakal booming. Ini produk bakal booming gitu ya. Makanya Panembahan itu bismillah, insya Allah saya doakan siapapun yang hari ini masuk nih 62 orang gitu ya, siapapun yang sungguh-sungguh gitu ya dan betul-betul berkomitmen seperti kemarin, sehari 3-4 jam luangkan waktu di sini. Panembahan it's just a matter of time. Jadi seorang Panembahan bukan cuma Centurion. Panembahan ya, Panembahan itu 100.000 kiri 100.000 kanan, itu dikit Bapak Ibu semua. Nggak ada saya melihat 100.000 kiri 100.000 kanan itu hal yang banyak, enggak, dikit. Wong yang saya sudah bayangkan minimal 1 juta kiri 1 juta kanan gitu ya, itu cuma di Indonesia 1 juta kiri 1 juta kanan ya, sementara ada 200 negara loh gitu ya, 200 negara ya. Dan dahsyatnya ini saya kasih tahu salah satu kenapa kemudian saya juga membiarkan Facebook Ads semua belajar, even seorang crossline. Loh, Bapak Ibu tuh harus dapat respect, bahkan di bisnis ini, bukan cuma dari downline, bukan cuma dari upline. Hati-hati, ini kalau kita bicara konteks MLM ya, kita itu tidak hanya ya mendapatkan respect dari downline, dari upline, tapi juga dari crossline, itu penting. Ya, dan kalaupun enggak, mereka tahu kok. Begitu lihat tahu kan, nyari, Coach Hidayat kok nanti nih sebulan ke depan, gila pertumbuhan timnya, berat, udah kayak kacang goreng jualan ini. Pakai apa sih Facebook Ads? Mereka juga akan belajar kok, tahu sendiri. Kenapa nggak kita berbagi dari sekarang sih? Kenapa nggak kita percepat mereka sukses? Dan apa yang terjadi? Penguatan di pasar. Begitu iklannya, Bapak Ibu semua, gila, ngeri nggak? Inilah kalau ngerti ilmu selling, kalau ngerti ilmu marketing, ada yang namanya AIDA kan? Attention, Interest, Desire, Action. Saya ulangi, AIDA. Attention, Interest, Desire, Action. Pada saat Bapak Ibu iklan yang lihat, gila, ini Bosman lagi, iklannya Bosman lagi, Mitra Bosman lagi, Filigrana lagi, apalagi segala macam. Apa yang terjadi? Dari mereka mungkin tadinya, kalau kita ngiklan sendiri, tidak cukup menendang dari A sampai A lagi, AIDA kan A sampai A lagi, dari mulai dapetin atensinya, munculkan interestnya, dia membangkitkan gairahnya, desire-nya, sampai mau take action, itu butuh bertubi-tubi dipapar sama iklan gitu loh, ya kan? Begitu orang itu akhirnya, ini gila ya, setiap hari gue lihat scrolling Facebook, kok itu terus. Nah, apa yang terjadi? Artinya Bapak Ibu dibantu sama yang lain. That's it pemikirannya. Jadi pahami pemikiran makro, mikro ya, termasuk yang tadi, bismillah insya Allah, saya berusaha untuk setulus-tulusnya mau bantu siapapun untuk berhasil. Gitu ya, karena dengan satu orang terbantu, dia akan bantu yang lainnya. Itulah keindahan bisnis ini. Satu orang berhasil, dia akan bantu yang lainnya. Sehingga nggak ada salahnya. Bapak Ibu silahkan belajar Facebook Ads. Ya, silakan belajar Facebook Ads dari hasil riset, nggak harus riset sendiri. Saya udah risetnya sebulan, jalanin. Ya, ngeri itu. Ya, Bapak Ibu semua. Lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, saya mau semua kembali luruskan niat di bisnis ini. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu ya ada objection, ada apa, nggak perlu Bapak Ibu marah, kecewa, kesal. Kita mau bantu orang. Itu kembali ke definisi kita. Kalau kita mau menjual sesuatu, kita mau ngajak sesuatu, sesungguhnya apa? Kita mau cari cuan, kita mau cari keuntungan dari dia, atau kita mau bantu dia. Pada saat Bapak Ibu mau membantu dia secara profesional, it's totally different. Energinya beda. Hasilnya itu juga akan beda ya, karena niat berbeda, hasilnya beda tentu. If Bapak Ibu cuma cari uang, kalaupun closing dapatnya cuma komisi. If Bapak Ibu niatnya ibadah, bismillah insya Allah pahalanya dapat, uangnya pasti dapat gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Apa yang menjadi kunci sukses nih? 5 kunci sukses sebelum nanti cara menjawabnya. Pertama, active listening. Itu kembali mendengarkan. Bapak Ibu latih skill menyimak. Kadang-kadang kita nggak pengen itu nyela, pengennya kita yang didengerin gitu ya, kan begitu. Tapi bisa nggak kita belajar humble untuk jadi pendengar yang baik?
Ya, active listening atau mendengarkan merupakan kunci utama yang harus dilakukan pada proses handling objection kepada calon konsumen kita. Ya, di dalam tahapan atau kunci yang paling utama dari proses handling objection ini, kita harus memposisikan diri sebagai pendengar yang baik. Persilahkan calon pelanggan kita menunjukkan keberatan kita dan kita tetap bersikap ramah. So nothing tulus. Anda gabung, alhamdulillah. Anda belum gabung, saya akan berusaha untuk membantu Anda untuk membuka sumbatan-sumbatan yang ada, karena seharusnya siapapun yang mendengar ini mereka bergabung. Pun tidak bergabung sekarang, it just a matter of time akan bergabung. Gitu loh. Jadi beda ngototnya kita karena kita mau dapat duitnya dengan ngototnya kita mau bantu orang. Beda Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita tetap ramah, kita tetap kemudian nggak terganggu lah ya. Kalau orang itu kemudian menolak, bilang wah apaan bisa gini, segala macam. Ya, nah sikap mental ini kalau terasah Bapak Ibu, udah Bapak Ibu sudah ya unstoppable. Unstoppable bukan hanya jadi leader, bukan cuma jadi marshal, bukan cuma jadi centurion gitu ya, bukan cuma jadi pati, mahapati dan lain sebagainya, tapi jadi panembahan. So are you ready to be ya untuk jadi panembahan? Wah ngeri ya, panembahan udah Bapak Ibu udah jadi panembahan tuh sudah financially free ya, udah dunia udah selesai tuh ya Bapak Ibu, keliling dunia gitu ya, jalan-jalan apa segala macam, gaya hidup Bapak Ibu semua berapapun itu tercukupi dari penghasilan dari seorang panembahan gitu ya. Mau jadi penembahan yang mau ketik amin, yang mau jadi penambahan ketik amin. Kalau yang baru datang tiba-tiba diundang ke acara sore ini nggak ngerti, nggak apa-apa, langsung aja, coach saya mau jadi penembahan, nggak ngerti juga nggak apa-apa, itu yang penting mau aja dulu gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jangan sekali-sekali memotong pembicaraan prospek kita ya saat melakukan tahapan utama dalam proses handling objection ini, serta jangan memaksa untuk mengambil alih pembicaraan. Dengarkan dan praktekkan metode active listening, yaitu mencari kata-kata kunci. Kenapa kita perlu tutup rapat-rapat mulut kita, simak baik-baik melalui dua telinga kita gitu, karena kita mau dapat kata-kata kunci yang seharusnya kata-kata kunci itu kita sudah dapatkan dari awal, di awal proses di mana kita menggali, ya kan? Oh, saat ini aktivitasnya apa? Berbisnis. Gimana kondisi bisnisnya? Ya, kalau dia ekstrovert dia akan bla 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 cerita gitu kan. Kalau dia bekerja udah berapa lama kerjanya? Apa yang dirasakan dari pekerjaan yang sekarang ini? Cukupkah gajinya buat keluarga? Kenapa kok masih tertarik mencari penghasilan tambahan? Gali Bapak Ibu semua. Ya. Jangan-jangan kita kelewat Pak Arya ya. Ya, berarti ya ini sudah langsung handling objection padahal yang tadi belum dilatih gitu ya. Skill untuk menggali nanti ke depan nih, hari ini kan khusus tetap ya handling objection. Pertanyaan saya, mau nggak belajar tentang gimana caranya bertanya, gimana caranya kita bisa menggali sampai dalam, kegali itu terbongkar semua rahasia kepahitan hidup bahkan. Tapi tolong ya, ilmu ini ilmu berbahaya, ngeri, bener ngeri deh ya. Tolong tidak dimanfaatkan dengan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Aduh, karena Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu mampu menggali, Bapak Ibu menjadi pendengar yang baik, Bapak Ibu akan dapatkan simpati. Maka hati-hati kalau nanti yang digali lawan jenis ya. Mungkin ada baiknya ketika nanti beriklan laki-laki, iklannya ke laki-laki aja deh. Ketika perempuan, iklannya ke perempuan aja, pilih perempuan. Kenapa? Waduh, ngeri nanti ya. Oh iya, suamiku di rumah tidak seperti itu, bukan pendengar yang baik. Ini kok rasanya ya yang baru kenal langsung akrab. Tolong jangan jangan gunakan ilmu ini untuk hal-hal yang keliru ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah active listening, di mana kita berusaha untuk mendapatkan kata-kata kunci ya yang disampaikan oleh calon pelanggan kita, sehingga kita betul-betul paham nih kalau dia keberatannya di bagian mana. Betul karena nggak punya modal, betul karena anti MLM ya. I don't think so. Saya nggak yakin orang ya, kalau bicara ada 100 orang keberatan MLM, saya nggak yakin dia keberatan MLM. Dia keberatan atas masa lalu dia yang sudah berkali-kali gagal, ya kan? Dia keberatan terhadap sesuatu yang pernah dia lakukan sendiri, yang bisa jadi hutang dan lain sebagainya.
Itu bukan tentang MLM-nya, tapi bisa jadi karena cara dia, bisa jadi pemilihan MLM yang tidak tepat, cara menjalankan MLM yang ugal-ugalan gitu ya, dan lain sebagainya, yang membuat dia nggak pernah berhasil di MLM. Saya alhamdulillah dari 10 kali saya ikut multi level marketing ya, yang saya seriusi hanya ada sebelum di Filigrana gitu ya, dan itu sudah menghantarkan saya dapat begitu banyak uang dan ya jalan-jalan ke luar negeri ya, dan begitu hadir Filigrana it's amazing gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah active listening atau mendengarkan, yang berikutnya adalah paraphrase atau ulangi. Setelah calon pelanggan kita mengajukan keberatan, proses handling objection selanjutnya adalah paraphrase ya, atau mengulangi keberatan mereka dengan menggunakan kata-kata kita sendiri untuk memastikan apa yang dimaksud calon pelanggan sama dengan apa yang kita tangkap pada tahap handling objection yang sebelumnya. Contoh ya. Jadi dia bilang, waduh, ini MLM ya. Aduh, kalau MLM saya enggak deh. Oke, Bu, kalau MLM Ibu nggak tertarik gabung ya? Betul ya, karena MLM-nya Ibu nggak tertarik gabung. Kalau bukan MLM, Ibu tertarik gabung? Oh, kalau bukan MLM, saya gabung. Cocok. Isi formulirnya, Bu. Ibu, kita bisa jalanin bisnis ini tanpa jalankan multi levelnya. Beres. Diulang. Ya. Setelah handling objection, masukin lagi upaya untuk close the sale. Cocok, Bu. Kalau memang Ibu nggak suka jalanin multi level marketing, ya karena mungkin pernah gagal masa lalu dan lain sebagainya, Ibu bisa jalankan bisnis ini. Bos Men Mardigu tuh baik banget, Bu, buat kita semua. Beliau tuh tahu persis banyak korban-korban MLM. Ya kan? Nah, jadi Micro Gold Filigrana bisa dijalankan tanpa menjalankan multi level marketing. Dan hasilnya fantastik, Bu. Silahkan diisi formulir pendaftarannya. Loh, Filigrana daftar 12 bisnis tetap sama kan? Jalanin aja, nggak usah rekrut, jualan, silahkan. Bisa dipahami ya? Kita lanjut terlebih dahulu. Kegiatan handling objection tahap 2 ini penting untuk menyamakan persepsi dan menghindari kesalahpahaman antara kita, ya, marketer atau sales dengan calon konsumen atau calon mitra. Karena bisa jadi persepsi kita dengan persepsi yang bersangkutan itu berbeda. Maka itu harus diluruskan dulu. Betul nggak? Makanya kita harus ulang. Bu, kalau dari hasil pembicaraan yang barusan, kalau saya tidak salah, Ibu keberatan untuk gabung saat ini karena Ibu nggak punya modal yang cukup. Betul, Bu? Betul, Pak. Persoalannya di permodalan. Kalau persoalannya jadi permodalan, tapi Bapak Ibu sudah tertarik nggak sama bisnisnya? Oh, tertarik. Kalau bisa menjalankan bisnis ini tanpa harus keluar modal, mau atau mau banget? Mau banget. Isi formulir kemitraan. Beres. Ya kan? Gimana ceritanya nggak closing? Ya. Oh, saya ragu dengan produknya. Berarti Ibu belum gabung karena masih ragu akan produk. Betul, Bu, ya? Sambil gini-gini dulu kepalanya. Betul, Bu, ya? Oh, ya, dia akan ikut. Iya, gitu ya. Berarti kalau Ibu sudah yakin dengan produknya, Ibu gabung. Kalau Ibu lihat bahwa produknya memang cakep, indah, gitu ya, Ibu gabung dong. Betul, Bu? Nah, gini-gini kepalanya, gitu ya. Dia akan, oh iya, oke. Kalau begitu, Bu, nah, silahkan Ibu transfer ke rekening perusahaan 340.000. Supaya apa? Ibu bayang, nggak usah menunda lama, secepatnya. Kalau perlu datang ke kantor, Bu, biar dapat barangnya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya stok, gitu ya. Makanya ini penting punya stok. Kalau punya stok, nah, Bu, ini Bu barangnya. Ibu coba, ya, Ibu coba beli satu ini dulu saja kalau masih ragu, gitu ya. Apa? Kita closing dulu aja. Yang penting dalam dunia penjualan, ya kecil dulu. Bapak Ibu jangan ngotot dulu orang 3 BRO. Kalau bisa 1 BRO dulu saja. Nanti kalau dia sudah mulai masuk, dia sadar kok bahwa salah milih 1 BRO. Karena yang benar adalah 3 BRO. Lanjut apa lanjut nih? Belum ada chat. Lanjut apa lanjut? Lanjut apa lanjut? Baik, kita lanjut kalau lanjut ya.
Tahap 3 itu adalah gali dan temukan, fokus pada inti masalah keberatan. Jadi kita fokuskan dulu nih keberatannya di mana. Jangan melebar kemana-mana deh. Kalau dia misalnya apa? Oh, wah, kalau sama bisnis bosman enggak lah. Saya mah enggak. Soalnya bosman mah, lah, keberatan dia di bosman, gali. Jangan-jangan dia misinformasi, dapat informasi bosman dari haters, ya kan? Dari haters bosman. Bosman tuh sangat terkenal, jadi ya sekaligus terkenal juga banyak haters. Kenapa banyak haters? Karena beliau banyak menyerang pemerintah secara positif menurut saya. Kenapa? Karena selalu dihadirkan solusinya apa? Solusinya apa? Banyak orang di luar sana kalau nggak suka pemerintah nggak suka aja, tapi nggak punya solusi. Nah itu namanya omdo gitu ya. Tapi kalau bosman pun mengkritik kebijakan pemerintah, beliau sodorkan ini loh solusinya seharusnya. Bukan cuma omdo tapi tidak melakukan apapun, nggak punya konsep gitu ya. Nah jangan-jangan dia salah angle, dapat informasi yang tidak tepat. Udah lupakan dulu tentang bisnisnya, selesaikan dulu. Karena Bapak Ibu tidak selesaikan misalnya keraguan dia terhadap bosman, nggak akan closing. Bukan dia nggak punya duit, sekalipun dia cuma bilang, oh dia cari alasan untuk menolak apa? Ini MLM ya. Nah, udah, kalau MLM saya nggak mau. Oh, kalau apa saya nggak mau. Padahal bukan tentang itu, bukan tentang MLM-nya. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Jangan biarkan, ya poin yang penting, terutama jangan biarkan pembicaraan melebar pada hal-hal di luar inti permasalahan, agar kita tetap fokus pada sampai pada tahapan proses handling objection. Ya, jadi kita mesti tahu nih objectionnya apa, apakah banyak atau cuma satu. Udah fokusin satu dulu, selesaikan yang paling utama apa. Ya, begitu kita bisa ya menjelaskan sesungguhnya dia gagal paham, bukan dia keberatan, dia gagal paham. Ya, contoh misalnya yang microgold 1,8 gram. Kenapa saya dapatnya 3 juta, saya cuma dapat 1,8 gram? Itu gagal paham. Yang bersangkutan tidak sedang beli emas. Itu penjelasannya. Kalau beli emas, Bapak Ibu mau beli emas, salah kalau belinya ke microgold. Kenapa? Bapak Ibu dengan microgold tuh mau jadi mitra. Lah mau jadi mitra jangan seenaknya. Masa mau jadi mitra getongan gitu ya? Yang nggak ada cerita berapa miliar yang sudah diinvestasikan oleh seorang bosman untuk membangun yang namanya blockchain. Berapa sistem IT yang sudah dibuat ya dipersiapkan. Berapa lama riset terkait dengan produk itu biayanya tidak murah. Maka wajar kalau dikenakan siapa yang mau bermitra dengan saya bayar lisensi fee gitu ya, atau bahasa lainnya adalah hak bisnis, kan begitu. Yang dibayar tuh hak bisnis. Kita bayar hak bisnis. Mahal nggak? 3 juta. Murah banget. Ya, Bapak Ibu, kalau mau tahu, seorang bisnis coach, ya, Bapak Ibu mau jadi seorang profesional bisnis coach, itu bayar ya royalty fee-nya, lisensi fee-nya per 5 tahun, bayarnya 500 juta Bapak Ibu semua. 500 juta 5 tahun. Jadi kalau sudah habis, harus perpanjang lagi, bayar lagi. Iya. Sementara dengan Pak Mardigu gitu ya, menjadi di ini, itu kan kemitraannya seumur hidup, walaupun yang sekarang ada catatan, ya masa nggak aktif sama sekali, kalau nggak ada terjadi penjualan sekalipun, ngapain juga Bapak Ibu bermitra lama-lama, kan begitu. Masa setahun tidak ada transaksi sekalipun, ya itu keterlaluan gitu ya. Tapi sebetulnya notabene seumur hidup gitu ya, kita bisa bermitra tanpa harus membayar lagi biaya bisnis tersebut. Oke, nah setelah dijelaskan, jadi untung Pak, 1,8 tuh untung banget dikasih 1,8 gram emas untung banget, karena harusnya Bapak tuh cuma bayar lisensi doang. Oh begitu ya, ya sudah kalau gitu saya daftar. Iya sudah selesai daftar, ya kan? Objectionnya terselesaikan karena kita mampu menjelaskan kegagalpahaman yang bersangkutan. Kita tidak sedang jual 1,8 gram microgold harga 3 juta, tidak. Kita sedang ya Bapak Ibu semua, kalau mau bermitra dengan bosman, lisensinya bayar 3 juta rupiah. Itu seumur hidup, murah-murah banget. Bahkan kalau saya misalnya, saya beriklan atas nama bosman. Ya, ada atas nama bosman. Tolong tapi bertanggung jawab. Bolehkah? Ya boleh gitu kan, tapi bertanggung jawab gitu. Tapi kalau orang yang nggak punya hak, ya nggak boleh gitu. Oke. Keempat, sudah hampir jam 5 saja ya. Jawab keberatan dan berikan solusi. Jawab keberatannya dan berikan solusi.
Jadi tunjukkan komitmen dan keseriusan kita dengan menjawab keberatan pelanggan dan memberi solusi yang dibutuhkan dalam tahap handling objection. Inilah pentingnya memiliki produk atau jasa yang bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dan itu semua sudah ada di Micro Gold dan Filigrana, Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita beruntung kita punya produk yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Apapun kebutuhan mereka, apapun kebutuhan pelanggan, ada semua di Dinaran, di Micro Gold dan Filigrana. So, dan Bapak Ibu harusnya sudah yakin 100% ya bahwa produknya, bisnisnya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan kita ya. Oke, terakhir, bersikap penuh empati. Tahu bedanya empati dan simpati? Itu Pak Coach, kalau simpati itu temannya apa? Provider. Mentari. Terus apa lagi dulu ada Friends ya, Friends. Ya. Empati itu sesungguhnya gini, kita pakai sepatu orang lain, kita ada di posisi dia. Ini nggak mudah, ini nggak mudah. Percayalah, ini nggak mudah. Kita merasakan, jadi salah sebetulnya kalau ada orang meninggal. Ya, ini bedanya empati dan simpati. Kan kalau kita ada orang meninggal dunia, biasanya kita bilang, aduh, turut berduka cita. Bohong gitu, mana ada kita turut berduka cita, emang ikut tangis? Enggak kan? Betul nggak? Kalimat itu sebetulnya tidak tepat, bukan kita turut berduka cita, enggak, kita berempati. Maaf, bukan lebih tepat, bukan berempati, kita bersimpati. Kita bersimpati, karena berbeda dengan empati adalah, loh, kita seolah-olah ada di situ. Berempati itu kita merasakan di situ. Kalau dia sedih, kita mengalami kesedihan yang sama karena kita merasa di posisi itu. Itulah empati. Tapi kalau sekedar simpati, saya bersimpati atas kejadian tersebut. Saya bersimpati atas meninggalnya. Tapi nggak bisa saya merasakan kesedihan yang mendalam gitu kan. No, konteksnya tidak di situ. Itulah bedanya simpati dan empati. Jadi empati adalah kita menggunakan sepatu orang lain. Kita ada di posisi orang tersebut. Ya, inilah kunci penting lain yang harus diperhatikan dalam proses handling objection untuk mengatasi keberatan calon pelanggan, yaitu kita bersikap penuh empati. Ingat baik-baik bahwa semanis apapun kata-kata kita, jika tidak datang dari hati, maka akan terasa oleh calon pelanggan kita. Ya, oleh karena itu membangun empati atau perasaan peduli yang sungguh-sungguh datang dari hati, itu bedanya tuh, ya, karena kita merasa di posisi dia, ya kan? Bapak Ibu coba rasakan, ada orang datang, dia mau apa ya, mau gabung tuh apa sih alasannya? Kesulitan yang sudah luar biasa mendera, kemiskinan, kehinaan mungkin apa segala macam, dan kita justru berempati, ya, kita berempati. Mau sampai kapan lagi, Pak? Pak, ini Bapak mau sampai kapan lagi dihinakan orang? Mau sampai kapan membuktikan ke anak-anak supaya anak-anak itu gitu ya, anak-anak Bapak, anak-anak Ibu percaya sama Ibu, percaya sama Bapak. Udah kalau main hati, emang main hati ya, berbisnis ini. Berbisnis ini main hati, makanya hati-hati gitu ya. Berbisnis ini main hati, makanya hati-hati. Oke. Jadi Bapak Ibu semua, ya, membangun empati atau perasaan peduli yang sungguh-sungguh datang dari hati sanubari yang paling dalam adalah kunci sukses handling objection ya untuk calon pelanggan kita. Oke, kita akan coba jawab satu persatu apa yang menjadi keberatan. Sudah ada berapa Bu Ati objection yang ada? Kenapa orang belum gabung di Micro Gold Filigrana? Apa keberatannya? Ya, kalau yang tadi sih tentang MLM berarti udah kejawab ya Coach. Modal juga udah ya tadi ya. Tidak punya uang udah juga. Ada lagi? Kayaknya tadi di awal sih itu Coach. Tidak punya uang, tidak suka MLM, belum ada modal. Kejawab semua dong. Sudah kejawab semua. Berarti tinggal praktek. Idealnya role play ya Coach ya. Yes. Kalau handling objection praktek itu langsung dengan konsumen aja. Rasain ditolak ya. Ngerasain ditolak dari 10, 9 nolak wajar lah. Tapi satu closing satu hari oke lah. Cuma butuh 5 orang. Ingat, cuma butuh 5 orang yang mampu menduplikasi. Bapak Ibu,
hitung ya, yang sudah saya berikan ilustrasinya. Kita sendiri jadi 5, jadi 25 dan seterusnya tanpa kita sadari 7 bulan ke depan, 7 bulan nih, kalau duplikasi 5-nya dalam waktu 1 bulan saja, apa yang terjadi? Kita punya tim hampir 97.000, maka ya lebih dari 97.000, maka Bapak Ibu ya hampir bisa dipastikan Bapak Ibu bisa memperoleh hampir 1 miliar ketika mereka cuma beli 1 pieces aja filigrana. Aduh, atau tadi malam sudah diumumkan ya, bukan cuma 1 pieces filigrana, bisa parfum, bisa kalau masih ada stoknya. Parfum kayaknya sold out ya. Segera kalau mau belinya parfum. Atau misalnya micro gold sekalipun, itu kabar baik. Saya udah bilang kan, insya Allah sabarlah, micro gold juga pasti nanti dihitung sebagai repeat order. Waduh, ngeri. Begitu pembelian micro gold dihitung sebagai repeat order, udah Bapak Ibu semua. Karena kita nabung emas loh. Orang kalau misalnya di another multi level marketing, beli produknya kan dikonsumsi, ada expirednya. Betul kan? Kalau numpuk-numpuk buat apa? Sementara kalau kita numpuk-numpuk emas boleh nggak? Boleh nggak numpuk-numpuk emas? Kita harus tumpuk jadi 1 kilo minimal. Ya, oke. Terjawab ya, Mangga, Bu Ati. Kalau nggak ada pertanyaan, karena objection itu cuma itu-itu aja kok. Hanya kita tahu nggak sumber keberatan utamanya dari mana. Dan satu, penutup dari saya nih, penutup dari saya. Berlatihlah menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Itu skill khusus ya. Itu sejam lagi kita bahasnya. Gimana caranya menjawab pertanyaan bukan dengan jawaban, tapi dengan pertanyaan. Karena Bapak Ibu pada saat menjawab pertanyaan dengan jawaban, Bapak Ibu bisa terjebak. Contoh, ini filigrana multi level marketing ya. Langsung Bapak Ibu jawab, iya, selesai, tamat. Ilustrasinya, yang benar jawabannya. Ini filigrana multi level marketing ya. Bu, kalau boleh saya tahu, Ibu suka multi level marketing atau tidak? Itu jawabannya. Jadi begitu dia bilang, nggak suka multi level marketing, cocok kalau begitu Bu. Ibu silahkan daftar filigrana, 3 juta, Ibu bisa dapatkan 12 pieces. Nah, Ibu mulai bisa berbisnis filigrana, jual beli filigrana. Selesai, beres, ya kan? Tidak lagi bicara multi level marketing. Jualan Ngapain Bapak Ibu filigrana. berusaha handling objection, keberatannya ini itu segala macam? Masuk aja dulu dia, masuk gitu ya. Coach, itu nipu nggak? Lo nggak nipu, emang harus ngejalanin multi level marketing? Ya enggak kan? Yang menjalankan multi level marketing adalah mereka yang mau jadi leader, mau jadi centurion, mau jadi panembahan. Itu kalau cuma mau cari duitnya harus dari multi level. Oke, bisa dipahami ya. Rasanya cukup. Jadi untuk handling objection mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Kalau K kali V tambah L, L itu langkah pertama. L itu langkah pertama. Nanti kita bahas khusus, sesi khusus ya terkait yang dengan yang ini. Karena Bapak Ibu harus mampu menjawab, baik tatap muka langsung atau ketika Bapak Ibu terima chat gitu ya, Bapak Ibu harus mampu menggali, begitu gali, selesai Bapak Ibu, closing harusnya, 100% malah harusnya closing. Ya, oke, terima kasih, sudah tepat jam 5, semoga bermanfaat. Siapa yang mendapatkan manfaat dari pertemuan 1 jam lebih ini hari ini, ketik saya pengen tahu, ada yang merasa mendapat manfaat nggak? Kalau ada yang nggak mendapat manfaat, nggak usah diundang lagi. Baper katanya ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah banyak yang mendapatkan manfaat, saya kembalikan ke Bu Ati. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.